Pernahkah Anda berpikir kenapa kita harus punya teman? Kenapa manusia harus memiliki teman, sahabat, dan membutuhkan relasi dengan orang lain? Sebenarnya, relasi dengan orang lain itu bukan hanya tentang kita menghabiskan waktu bersama, lalu dipenuhi dengan canda tawa. Lebih daripada itu, kita harus punya teman karena itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga kestabilan emosi kita. Karena melalui dengan teman kita akan dihargai dan juga disayangi. Dan menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu akan selalu berkembang. Dari kebutuhan dasar, mereka makan, minum, dan belajar, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, mereka akan merasa bahwa sepertinya saya akan membutuhkan orang lain untuk apa? Untuk membuat suatu relasi yang baik. Di situ mereka bisa menerapkan bahwa apabila mereka menghargai, maka mereka akan dihargai. Mereka akan disayangi, maka mereka akan menyayangi sesamanya. Dan dalam kehidupan nyata, dibuktikan bahwa memang manusia itu akhirnya membutuhkan teman. Apalagi kalau mereka nggak punya tempat untuk mengadu. Di situ terbukti bahwa teman akan menjadi sosok yang sangat penting, di mana kita akan bisa menyampaikan semua perasaan yang kita punya, perasaan marah, kecewa, dan lain-lain, dan tanpa harus memendam apapun. Teman juga memiliki peran lain yang tak kalah penting, seperti menjadi cermin hidup kita. Seringkali, melalui cara teman merespons ucapan dan tindakan kita dapat memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai mirroring. Konsep ini menjelaskan bagaimana interaksi sosial dapat membantu seseorang untuk mengenali dirinya sendiri, baik secara emosional ataupun perilakunya. Teman menjadi refleksi sosial yang menunjukkan bagaimana diri kita dapat dipandang oleh lingkungannya. Contohnya, ketika seorang teman memberitahu bahwa kita mulai menjauh dan berubah, hal itu menjadi refleksi untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Tanpa sadar, teman sudah memberitahu kita untuk kita memahami apa kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Persahabatan yang baik memungkinkan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan matang secara emosional. Saya pernah berada di fase ketika saya merasa bahwa hidup saya itu sangat berat sekali. Serasa saya itu memikul beban yang sangat berat seorang diri. Beban yang saya tidak bisa pikul sendiri. Dan walaupun saya berada di tengah-tengah keramaian, saya selalu merasa sendirian. Karena seolah tidak ada orang yang tahu apa yang saya alami. Dan jujur aja pada saat itu saya merasa sangat frustrasi. Sampai akhirnya, suatu teman berkata kepada saya, "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi jika kamu membutuhkan apapun, aku akan hadir untuk membantu kamu." Dan walaupun itu kata-kata sederhana ya, bagi saya yang dulu tidak mempunyai siapa-siapa pada waktu itu sangat berarti bagi saya. Dalam psikologi, hal ini disebut dengan dukungan sosial internal, yang merupakan bentuk dukungan yang bisa membantu kita melatih stres dan juga tekanan hidup. Hal ini juga menunjukkan bahwa dukungan dari teman bisa membantu kita menurunkan stres dan mengurangi resiko gangguan kecemasan, serta menjaga kesehatan mental kita secara keseluruhan. Pada masa remaja akhir dan dewasa awal, seseorang menghadapi sebuah tantangan psikososial yang disebut oleh Erik Erikson sebagai intimacy versus isolation. Artinya, individu akan berusaha menjalin hubungan yang dekat, erat, dan hangat bagi orang lain, termasuk teman.
Pada fase ini, ketika individu berhasil membangun kedekatan emosional, dia akan merasa percaya diri. Sebaliknya, jika tidak, dia akan menjauhkan dirinya dari lingkungan sosial dan menarik diri, dan dia merasa kesepian. Dan persahabatan di dalam fase ini merupakan bentuk kedekatan yang penting. Namun, dalam membangun relasi persahabatan dibutuhkan keberanian untuk terbuka dan menerima. Karena dengan membangun relasi antar sesama diperlukan rasa empati, memahami, mendukung agar dapat bertumbuh bersama. Untuk menjadi kuat bukan berarti kita merasa mampu menghadapi segalanya sendiri. Justru dengan memiliki keberanian untuk membentuk ikatan yang sehat adalah salah satu bentuk kekuatan emosional yang sesungguhnya. Dengan kesibukan dan tekanan hidup yang semakin meningkat, kehadiran seorang teman menjadi sosok yang sangat tidak terlupakan. Satu pesan dari teman itu sangat memiliki arti yang sangat mendalam untuk kita. Dalam psikologi positif, hubungan sosial yang hangat dan mendukung disebut sebagai salah satu pilar kebahagiaan jangka panjang. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami membutuhkan koneksi dan kelekatan secara emosional. Persahabatan bukan hanya soal kehadiran secara fisik, melainkan juga keterhubungan secara batin. Melalui sahabat, kamu merasa dihargai, didengar, dan kamu memiliki seorang yang kamu percaya. Jika kamu sudah memiliki seorang sahabat, mohon untuk dapat menjaga persahabatan itu dengan tulus. Namun sebaliknya, jika kamu masih belum mempunyai seorang sahabat, kamu dapat membuka diri dan berusaha untuk mencari teman agar dapat mendapatkan teman-teman yang kamu dapat percayai. Karena pada hakikatnya, kita sebagai manusia yang sosial akan selalu memerlukan orang lain.